Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini NJ. Halo semuanya, ketemu Halo. lagi dengan saya Juju. Dini dan Juju. Oke, apa kabar teman-teman? Pasti semuanya baik-baik aja ya. Iya, semoga sehat-sehat selalu. Oke. Kemarin kita habis Ikut tes MBTI. iya dan Tes keluarnya kepribadian ya, MBTI Iya. itu tes kepribadian. Mm-mm, Dan 16 personalities. hasilnya Mm-mm. kamu Aku- mirip siapa? Protagonis dan itu salah satu contohnya adalah Barack Obama. Barack Obama. Contohnya Barack Obama, ada satu lagi Oprah Oprah Winfrey. Winfrey, terus sama Barack yang aku ingat. Oke. Kalau Mbak Juju, Kalau aku kepribadianku kebetulan sama dengan orang terkaya nomor 1 dunia, siapa tuh? Elon Musk Wow, dan Vladimir Putin. Putin Jadi yang aku sekarang kadang- lagi perang itu Mbak Ju. Jadi kadang-kadang aku kalau ngelihat Putin ini berasa ngaca. Oh my Karena god. kepribadian ada mirip-miripnya sama Oke, saya. oke, Memang oke. benar itu tesnya benar. Tesnya bener berarti. Sama mirip juga sama Elon Musk gitu. Kita Ah, sama-sama introvert, kita Iya. sama nggak punya banyak temen, Mm-mm. nggak banyak ngomong Iya. karena memang kebutuhan Kebutuhan podcast aja. aja gitu, atau pada saat ngajar. Atau kalau misalnya udah deket aja. Kalau udah deket aja, kalau enggak ya udah zip. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Kalau aku hampir sama kayak Obama karena ya I found myself in him gitu Mbak Ju. Mm-mm. Sometimes gitu. Kalau misalnya Barack pas ini podcastnya di Michelle ya, Heeh. itu tuh the way Barack talk gitu, the way Barack thinking itu ada mirip-miripnya sama aku gitu sih. Jadi kayak yang slow gitu. Terus Iya. habis gitu kalau misalnya dibutuhin ya dia ngomongnya tegas gitu. Iya, heeh. Terus habis gitu dia kalau storytellingnya gitu kadang-kadang itu hampir sama aku gitu. I found myself in him lah. Mirip Gitu. ya, sama Oprah Winfrey juga ya. Kalau Oprah aku belum pernah ngikutin gimana ya, tapi kalau Barack kan aku juga lumayan fans sih. Iya. Jadi Oprah aku itu kan ngikutin. bagus banget dia kalau bawain acara. Iya, iya, Karena iya. dia kayak bersahabat dengan semua orang. Mm-mm. Kalau Putin, Elon Musk itu tipe yang gunung es ya. Kayak Yes. kalau kalian nggak cukup panas, nggak cukup hot, nggak bisa melelehkan mereka. Wow, Wow. iya. Jadi tuh kadang kalau orang-orang yang punya kepribadian seperti Putin, seperti Elon Musk itu mereka bisa dibilang agak-agak otoriter. Iya. Ya, otoriter. Mm-mm. Bisa juga kalau mau nyerang. Nah, Iya, kalau dia bilang A dan harus nyerang sekarang, mah dia nyerang. betul. Nggak Iya ada sih. yang bisa mempengaruhi. Iya, itu. Atau bikin sesuatu, cirinya. ya bikin sesuatu. Mm-mm. Kalau dia udah suka itu ya dia nggak akan terus melakukan yang kayak Elon Musk itu. Mm-mm. Dia Betul. mau proyeknya ke Mars misalnya, Ya, ya udah dia usahakan terus kayak gitu. iya, benar banget. Nah, sekarang tuh aku mau bahas yang Barack Baju. Barack Obama ketika dia mau mimpin Amerika ini pertama kali ya. Dia kan dua periode nih. Pemimpin Ah, kulit hitam Iya, Amerika pertama. pemimpin kulit hitam Amerika pertama dan 2 periode pula Iya. gitu kan. Jadi aku juga lumayan ngikutin Michelle gitu, si istrinya Barack karena ya aku suka gitu Nah itu pemikirannya. Michelle itu juga kepribadiannya sama sama saya. Introvert kalau Michelle. Introvert parah. Dia kebalikannya sama Si si Barack. Barack. Tapi justru menariknya di sini Mbak Ju. Awal-awal Barack itu mencalonkan menjadi presiden, itu tuh bibitnya itu awalnya banget itu dari dia kenal sama Michelle. Jadi Barack sama Michelle tuh ketemu di salah satu kantor firma hukum gitu. Nah dari situ tuh. Jadi Barack tertarik sama Michelle karena Michelle seperti ini itu dan seterusnya, mereka dekat. Nah dari situ Michelle banyak mendukung Barack, banyak ngasih masukan Barack Obama untuk ya dari pemikirannya Barack yang itu tuh sebenarnya bisa menjadi besar. Nah Iya. dari situ akhirnya berkembang dan dia berani mencalonkan diri menjadi presiden. Gitu. Ya pastinya ada istilah di balik pria sukses Iya. ada perempuan hebat di belakangnya. Iya, itu benar. itu cocok banget tuh Barack Itu Obama cocok. sama Michelle Michelle. Obama. Iya. Sebenarnya arah pembicaraan kita itu lebih ke membahas tentang pendapat para pemimpin atau Iya. pandangan-pandangan para pemimpin tokoh dunia kayak Iya. gitu ya. Benar. Kemarin saya nonton video short yang menarik menurut saya karena ini ada Tentang hubungannya apa? dengan Putin lagi. Gimana bilangnya?
Si Donald Trump diwawancara sama salah satu reporter televisi. Dia bilang, kamu benci nggak sama Putin gitu. Oke, jawabannya Trump? Trump jawabannya, enggak, saya nggak membenci Putin, saya menghormati semua orang gitu. I respect him. Iya, I respect everybody gitu, termasuk Putin gitu kan. Terus si reporternya nanya, Putin itu kan pembunuh gitu, dia bisa melancarkan perang ke Ukraina, gitu. Ya, dia melancarkan serangan ke Ukraina dan sebagainya gitu kan. Terus kata Trump, emangnya negara kita suci? Ya, negara kita juga sama. Ke Irak, ke Syria dan sebagainya gitu kan. Betul. Terus kemudian kenapa Anda tidak membenci Putin gitu? Karena saya menghormati semua orang, kata Trumpnya. Saya menghormati semua orang, tapi bukan berarti saya akan bergaul dengan orang tersebut. Betul. Ini bener banget ya sebenarnya. Kadang kita benci sama orang, nggak suka sama seseorang, tapi bukan nggak berarti berteman gitu. Tapi kita tuh bukan benci ya, kayak kita ada sesuatu beda pendapat lah, beda pandangan. Tetap hormat, tapi bukan berarti bergaul. Get along. Bergaul atau get along itu kayak jalan bareng kemana atau makan bareng gitu kan. Nggak gitu. You still respect each other without getting along gitu. Still respect but not getting along. Yes, gitu. Itu pesannya bisa diambilnya di situ, teman-teman. Jadi kita tuh nggak apa-apa gitu, beda pendapat, kita nggak suka bahkan ya Baju, it's okay tidak gitu. Suka dengan pilihan-pilihan mereka, dengan kebijakan mereka, pemikiran mereka itu nggak apa-apa banget gitu. Tapi bukan berarti kita nggak respect sama orang itu ya Baju. Kita harus tetap respect di depan, fair gitu ya Baju. Kita fair gitu, kita harus fair gitu. Menunjukkan rasa peduli kita, respect kita. Tapi cuma sebatas itu. Gitu. Sebatas itu, kita nggak pernah jalan bareng, kata Trump kayak gitu ya. Itu bisa jadi kunci gimana kita bisa bergaul di sosial sih Maju. Iya bener banget, kan? Di lingkungan kerja misalnya, ada yang kita beda pemikirannya, beda pandangannya. Ya udah beda-beda aja, kita tetap menghormati orangnya. Dia lewat kita senyum, menyapa kayak gitu kan. Mereka ngomong kita dengarkan misalnya. Tapi bukan berarti kalau misalnya rapat, getting along. Betul, kalau misalnya rapat kita beda pendapat terus langsung diserang gitu ya Baju. Karena kita ada personal tadi itu. Gitu. Nggak kayak gitu. Harus tetap mendengarkan. Betul. Terus tadi udah Trump, udah Barack Obama. Sekarang udah Putin juga gitu. Kalau aku larinya sekarang ke Angela Merkel Baju. Itu juga salah satu pemimpin yang aku hormati, aku respect. Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu Angela Merkel siapa. Angela Merkel itu adalah Perdana Menteri Jerman, teman-teman. Kanselir perempuan Jerman terlama juga. Salah satu keputusan Angela Merkel yang termasuk berani menurut saya ketika terjadi perang Syria dan itu tuh harus banyak orang Syria yang mengungsi. Jerman menjadi satu-satunya negara di Eropa yang pertama kali mau menampung pengungsi Syria, gitu. Dan itu menjadi yang terbanyak ternyata jumlahnya Baju, gitu. Ketika itu kenapa aku tahu? Karena teman aku lagi ada di sana ketika gelombang pengungsi itu masuk, gitu. Jadi aku tahu dari cerita teman aku itu, gitu sih teman-teman. Itu termasuk keputusan yang berani karena banyak pemimpin-pemimpin dunia di Eropa perdana menteri mereka yang nggak mau nerima gitu, tapi Jerman mau gitu. Hebat. Itu sih. Respect lah. Respect. Angela Merkel. Tapi sekarang udah diganti gitu. Udah diganti baru tahun ini kalau nggak salah diganti perdana menterinya. Udah terlalu lama juga betul. Sekarang kita bahas di Indonesia. Pemimpin Indonesia. Oke, Mbak Juju dulu. Mbak Juju ada nggak yang berkesan atau yang Mbak Juju inget banget gitu? Keputusan kepemimpinannya yang sensasional atau yang luar biasa? Gus Dur dong. Wow. Saya suka beliau karena beliau itu, Gus Dur itu anti mainstream. Dan bahkan Gus Dur itu kayak nggak suka dengan protokoler. Itu gue banget. Saya paling nggak suka sama harus gini, harus baris per baris, harus pakai apa, aduh. Aku juga Baju, aku nggak bisa yang modelnya kayak gitu.
Tapi memang harus kayak gitu ya kalau di Iya sih. istana, memang udah ada aturannya. Iya. Cuma nyelenehnya itu jadi menarik dong menurut saya. Kayak dia keluar pakai celana pendek, pakai Iya, sarung pakai misalnya. sarung. Terus nggak suka dikawal pas pampres yang banyak karena nanti macet gitu Iya, kan. Kan iya ada banget. alasannya. Jadi nggak cuma sekedar nggak mau terus kenapa nggak maunya? Karena nggak mau macet kayak gitu misalnya. Iya. Terus pada zamannya Gus Dur itu juga kayak bendera bintang kejora yang Di ada di Papua. Papua itu boleh dikibarkan asal nggak lebih tinggi dari bendera merah putih gitu. Iya, itu nyambungnya ke sila kelima, Iya, Persatuan Indonesia gitu. Nah, Jadi terus juga pada saat zamannya Gus Dur itu tuh orang Chinese diberi ruang untuk banget. menjalankan hari besar mereka Imlek ya. Imlek. Jadi Imlek menjadi hari libur nasional. Se-Indonesia Iya, libur gitu. libur nasional dan mereka dibolehkan untuk kayak menyelenggarakan acara-acara mereka kayak ada barongsai, semua pakaian serba pakai merah. serba merah gitu. Iya, ritual-ritualnya Ritual juga yang lain boleh. juga diperbolehkan. Betul. Gitu. Itu juga yang ini nggak sih Mbak Jo, akhirnya agama Konghucu itu diakui di Indonesia. Iya, diakui. Iya, gara-gara Gus Dur juga gitu, gara-gara beliau juga. Iya. Itu yang bikin saya salut sama dan Gus Dur. Respect banget dan memang agak unik ya beliau itu dan punya selera humor itu yang bikin saya suka. Oh yes, of course. Selera humor. Banyak juga kan meme-nya beliau banyak. Itu yang dari perkataan beliau juga kan ya. Dan dibukukan juga. Dan yang saya tahu, mohon maaf ya, matanya beliau itu sampai hampir buta seperti itu karena terlalu banyak membaca buku. Oh my god. Jadi dia itu ketika di perpustakaan itu hampir seluruh buku yang udah di perpustakaan, misalnya dia di Kairo, dia hampir seluruh buku dia baca. Misalnya dia di negara mana lagi dia baca semuanya. Dan Gus Dur juga suka film sama kayak gitu. Iya, jadi buku dan film. Cucok. Makanya beliau nyeni ya Mbak Ju. Bahasa Jawanya tuh nyeni gitu. Dia memiliki sense of art-nya itu tinggi gitu. Terus juga hubungannya dengan yang Cina tadi ya Mbak Ju, orang Cina. Chinese gitu. Yang berziarah ke makam Gus Dur itu bukan hanya orang muslim saja gitu. Ternyata banyak orang bukan hanya Gus Durian saja gitu. Tetapi banyak juga gitu orang Chinese. Tanda bahwa beliau diterima oleh seluruh etnis. Aduh aku jadi merinding Mbak Jo. Saking universalnya beliau itu jadi banyak banget gitu yang berziarah ke makam beliau bukan hanya dari kalangan muslim gitu. Ya meskipun kita juga nggak menutup mata beliau kontroversial ya. Jadi ada yang suka, ada yang benci juga. Iya, makanya kenapa beliau belum waktunya periodenya habis terus beliau turun kan Mbak Jo karena kontroversial itu. Pernah kalau juga yang libur puasa. Oh ya, sampai berapa lama Din? 1 bulan. Jadi itu di zamannya Gus Dur ya. Dan itu saya mengalami teman-teman waktu SD beneran yang saya tuh libur 1 bulan penuh baju. Seneng banget. Makanya yang sampai ikut bangunin sahur, ngoprek-ngoprek orang sahur karena habis bangun itu bisa tidur lagi karena nggak sekolah, main aja udah gitu. Saking happy-nya libur gitu. Aku kan ngefansnya sama Gus Dur tuh, Din. Kamu ngefansnya sama siapa untuk pemimpin Indonesia? Oh, you know me so well, Mbak Ju. Pak Ridwan Kamil. Sudah kuduga. Iya, jadi I respect him a lot gitu. Dan aku ngikutin cerita-ceritanya beliau. Kenapa? Karena Pak Ridwan Kamil itu pernah diwawancarai dan beliau bilang beliau mau meninggalkan karir arsitektur beliau yang itu tuh udah lumayan gitu, nggak lumayan sih, itu tuh udah wow gitu. Dan gajinya itu kalau misalnya kita ngomongin duit Maju itu 4 lipat dari gaji sebagai pelayan publik, pelayan masyarakat. Iya gitu, pejabat publik gitu, itu tuh berkali lipat gitu gajinya. Tapi gitu. dia tinggalkan demi menjadi pelayan publik. Iya, mengabdi pada negara gitu sih. Gitu. Kamu mau nggak gitu? Aku bisa mikir beberapa kali sih Baju. Aku bisa mikir
mikir beberapa kali sih kalau jadi Pak Ridwan Kamil juga. Mungkin karena Pak Ridwan Kamil kerannya sudah banyak. Iya, bisa jadi itu juga. Dia usahanya udah Iya, banyak udah yang usahanya Mbak Jo. udah banyak. Dan udah jalan juga. Makanya beliau Pasif berani income-nya udah banyak. Jadi udah waktunya beliau memimpin. mengabdi gitu. Mengabdi. Ha-ha. Nggak cuma making money aja. Iya, betul. Soalnya kalau kayak gitu tuh dalam bahasa Jawa itu bisa tombok juga. Tombok itu apa? Iya, tombok kan ada istilahnya tombok bahasa Indonesia juga. Iya, bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Kalau misalnya Nambahin uang lagi. iya, jadi bukan kita mendapatkan tapi kita justru yang ngasih gitu loh. Saking ininya, karena itu tadi gaji pelayan publik itu kan ya nggak lebih banyak daripada gaji arsitek pasti gitu. Terus yang kamu suka dari Pak Ridwan Kamil selain itu apa? Inovasinya pasti. Lucunya juga. Romantisnya. Aku lucunya dan inovasi. Beliau kreatif banget kan Mbak Jo. Banget gitu. Dan punya selera humor juga. Yeah, that's why I love him and respect him a lot gitu. Jadi beliau tuh up to date banget di Instagramnya, apalagi teman-teman itu tuh suka ngikutin yang lagi in gitu di TikTok apa pasti diikutin dan diupload di Instagramnya, dihubungkan dengan sekarang yang fenomena sekarang yang sedang terjadi gitu. Update pokoknya. Update banget kayak gitu teman-teman. Jadi ya bisa jadi contoh pemimpin-pemimpin lain sih yang maju. Nah, kalau pemimpin dunia udah tuh, pemimpin Indonesia yang kita suka juga udah. Sekarang pemimpin di rumah, Din. Oke. Pemimpin di rumah ini Bapak agak berarti. sensitif ya berarti. Dan ya. ini Agak subjektif sensitif. juga ya. Subjektif juga. Subjektif banget. Apa gitu. yang kamu suka dari gaya kepemimpinan Bapak kamu? Kalau aku, Bapak itu sangat demokratis, Mbak Jo. Beliau demokratis sekali. Beliau bukan yang model ayah yang kalau harus A, ya harus A gitu. Kamu harus sekolah di sini agar seperti ini misalnya. Kamu harus memilih mainan ini karena lebih bermanfaat daripada mainan yang kamu pilih. Misalnya kayak gitu waktu kecil ya. Terus misalnya Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Mau ini silahkan. Kalau misalnya mau ini tuh misalnya mainannya waktu itu aku jadi ingat mainan adik aku Maju tau pecut nggak? Tahu dong. Iya. Pecut. Nah, itu kan apa manfaatnya? Cambuk. Nah, itu dulu tuh modelnya tuh ada macam-macam banget gitu. Cambuk yang ada rumbai-rumbainya lah, ada cambuk yang bukan dari tali gitu, dari kayu, kayak gitu-gitu. Itu banyak macamnya. Nah, adik aku waktu itu senang banget ngoleksi itu Maju. Kan itu manfaatnya apa ya kan? Tetapi Bapak memfasilitasi itu gitu dan diarahkan itu bukan untuk menyakiti orang lain kayak gitu. Ini bukan untuk misalnya mukul binatang kayak gitu, bukan. Jadi diarahkannya di situ gitu. Silakan boleh gitu. Sekarang koleksi squishy itu dulu anak saya suka koleksi squishy. Kayak gitu. Terus aku juga Mbak Jo yang Barbie jangan-jangan kamu. Nggak, kali ini aku bukan mainan, kali ini aku lebih ke sekolah. Gitu. Misalnya aku masuk SMP, dari SMP bahkan dari lulus SD aku mau memutuskan untuk pakai jilbab atau enggak. Silakan. Itu pilihan kamu gitu. Anak baru lulus SD Maju dibilang silahkan kamu mau pakai jilbab atau enggak, ya bingung aku. Masih lulus SD gitu. Karena teman-teman aku, karena aku kan SD Islam kan, jadi banyak beberapa teman aku yang memutuskan untuk tidak memakai jilbab gitu ketika lulus SD. Nah waktu itu aku bingung karena orang tua aku waktu aku tanya terserah Mbak bilang gitulah. Gimana? Soalnya kamu pakai jilbab apa enggak? Pakai jilbab. Pakai jilbab kenapa? Pakai jilbab karena aku lebih merasa nyaman ketika aku pakai jilbab aja. Oh iya, lebih kenyaman, ya, lebih kenyaman gitu. Lebih kenyaman. Aku malu gitu akhirnya. Loh kok aku kayaknya malu ya kalau misalnya keluar nggak pakai jilbab. Kayak gitu. diliatin cowok-cowok gitu kan. Iya, atau diliatin bapak yang depan rumah aku gitu. Ini malu ya gitu. Tukang parkir ya. Terus kalau misalnya keluar nggak pakai jilbab tuh kok rasanya semriwing, iya benar. Semriwing ya gitu. Kayak gitu-gitu sih, lebih kenyaman gitu. Ternyata lebih nyaman. Ini terus waktu aku bilang ke bapak, Pak aku mau pakai jilbab, nggak apa-apa, dikasih tahu. Kalau Mbak pakai jilbab kayak gini, positifnya, negatifnya kayak gini. Ya nggak ada negatifnya sih sebenarnya. Cuman Bapak memposisikan sebagai anak yang baru SD gitu, baru lulus SD gitu. Mungkin negatifnya kayak agak ribet atau mungkin gerah. Itu kan kalau baru awal-awal kan masih gitu. Betul, karena aku masih kecil juga masih mau ke remaja kan itu. Nah itu tuh dikasih pengertian gitu. Kalau Bapak Mbak Ji gimana? Kalau engkau gimana?
kalau bapakku ya engkong ya. Kamu manggilnya kan engkong ya? Iya, aku manggil engkong dong. Terus gimana? Jadi tuh yang namanya anak itu saya selalu percaya bahwa ada anak ideologis dan ada anak biologis. Kadang orang tuh cuma anak biologis tapi ideologinya nggak masuk gitu kan. Cuma biologis doang. Iya. Atau ada juga yang anak ideologis tapi bukan anak biologis. Iya. Nah, Jadi mentor ya kalau itu. Mentor. Khusus untuk bapak saya itu ya ideologis ya, Iya, biologis. Gitu. Sama aku juga kan berarti tadi. Jadi anak kandung. Jadi bapak saya itu lebih ke nilai, value. Kamu nggak boleh mencuri, kamu nggak boleh makan hak orang lain. Itu yang paling diajarkan ke kita gitu. Bahkan sampai main kartu aja nggak boleh, katanya judi. Kayak gitu. Jadi itu aku pernah disuruh sama bapakku, ada teman-temanku yang main kartu, tapi main kartunya tuh udah pakai duit memang mereka. Itu masalahnya. Itu aku masih kecil ya, aku disuruh itu loh ada yang main kartu, kamu berani nggak gitu kartunya ambilin gitu. Terus aku berani loh Din. Iya. Abis gitu gimana? Aku buang kartunya ke got gitu. Ya, jadi kayak aku tuh kayak disuruh jadi pembela kebenaran dan keadilan kayak gitu loh. Oh, Mbak Juju ambil terus Mbak Juju buang. Oke, aku nggak nyambung. Kejahatan kayak gitu. Oke. Karena bapakku kan dilatihnya sama tentara-tentara gitu. Dia tuh nilainya tuh kayak gitulah, kayak membasmi kejahatan, jangan korupsi kayak gitu-gitu. Jangan ambil hak orang lain. Jangan ambil hak orang lain. Itu jadi semacam yang value. Prinsip yang kita pegang teguh ketika kita ada di lingkungan orang atau di pekerjaan. Mau kita lihat uang seberapa banyak pun, kalau itu bukan hak kita, ya saya nggak bakalan ngambil kayak gitu loh. Betul. Aduh, ini bukan punya gue, nggak enak gitu. Kayak gitu. Dan bapak saya juga orangnya lucu. Jadi di rumah itu yang paling lucu tuh bapak saya. Terus kalau masak nasi, itu paling enak. Karena sama-sama nasi doang. Tapi kalau bapakku yang masak itu jadi pulen gitu. Oke. Daripada nenek ya Mbak Jo. Dan kreatifnya luar biasa Din tangannya Din. Dia misalnya lagi diem nih ya, pegang daun bambu atau daun apa, tiba-tiba jadi apa gitu. Wow. Dia pegang rumput alang-alang tiba-tiba jadi tikar gitu. Berarti Mbak Juju bisa masak, bisa bikin kue tuh dari engkong ya? Iya, dari engkong kayaknya, dari kreatifnya. bapakku. Kreatifnya tuh dari situ, tangannya tuh kayak ajaib gitu loh, pegang apa aja jadi sesuatu. Bahkan tuh sampai tikarnya itu ya, yang dibuat dari rumput alang-alang sama yang rumput yang pinggir kali, apa itu namanya ya, itu dibikin rapih banget. Terus dibawa kakak saya ke Jakarta, tikar itu banyak yang nanya beli di mana. Buatan bapak gua. Jadi itu memang kreatif banget sih bapakku. Kalau yang porsinya lucu dan kreatif itu di rumah aku mama Mbak Jo. Iya, mama itu lucu banget, rame pecah. Mama tuh lucu dan cablak ya. Cablak juga. Berekstrovert mama kan, ekstrovert parah. Itu dan kreatif juga gitu. Aku bisa ngapa-ngapain, bisa menjahit, bisa merajut karena mama bisa gitu Mbak Jo. Mungkin teman-teman juga punya icon figur tertentu yang menurut kalian tuh gaya kepemimpinannya tuh menarik, yang asik gitu. Unik. Mungkin juga bisa komen di bawah ya. Ya, tokoh mana yang menurut kalian menarik gaya kepemimpinannya. Mungkin gaya kepemimpinan bapak teman-teman sendiri yang itu beda gitu sama bapak-bapak lain misalnya. Bapak yang lain. Bisa di-share di bawah. Iya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap ikutin terus kita ya Mbak Jo di video-video selanjutnya yang dengan pasti topik yang selalu berbeda. Iya, dan lebih menarik. Betul. Terima kasih sudah menonton. Bye. Bye. Thank you for watching. Cheers.